Selamat siang, nama saya Michael Gerard, siswa kelas 8 SMP Teknosa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas biologi tentang jaringan tumbuhan. Yuk kita simak videonya. Jaringan tumbuhan terdiri atas jaringan epidermis yang berfungsi sebagai pelindung, jaringan parenkima yang berfungsi sebagai dasar untuk jaringan lainnya. Jaringan penguat terdiri atas sklerenkima dan kolenkima, serta jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Jaringan-jaringan tersebut akan membentuk organ, akar, batang, daun, dan buah. Berikut ini dijelaskan mengenai bagian penyusun dan fungsi dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar merupakan bagian paling bawah dari tumbuhan. Akar berfungsi untuk menambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, bernapas, serta tempat penyimpanan cadangan makanan. Pada kelompok tumbuhan berbiji ada dua sistem perakaran, yaitu sistem perakaran tunggang dan serabut. Sistem perakaran tunggang mempunyai bagian berukuran besar yang disebut akar utama. Di sekitar akar utama tumbuhan tumbuh akar-akar kecil sebagai akar cabang. Sistem perakaran tunggang terdiri atas akar utama dan akar cabang. Sistem perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil, contohnya mangga, wortel, dan rambutan. Sistem perakaran serabut dan bercabang-cabang membentuk struktur. Sistem perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil, contohnya mangga, wortel, dan rambutan. Sistem perakaran serabut tidak mempunyai akar utama. Akar tumbuh dari pangkal, batang, dan bercabang-cabang membentuk struktur seperti serabut. Sistem perakaran serabut terdapat pada tumbuhan monokotil, contohnya rumput, padi, dan jagung. Struktur anatomi akar terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Mari kita pelajari satu persatu. Epidermis. Epidermis terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Pada permukaan luar epidermis terdapat rambut akar yang berfungsi memperluas bidang penyerapan serta menyerap air dan garam mineral. Korteks. Di sebelah dalam epidermis terbentuk suatu lapisan yang terdiri atas sel-sel parenkima yang disebut korteks. Dinding selnya tipis dan mempunyai banyak ruang antar sel. Untuk pertukaran gas, korteks berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Endodermis. Korteks dan silinder pusat dibatasi oleh selapis sel yang disebut endodermis. Dinding sel endodermis mengalami penebalan lignin dan suberin. Penebalan ini membentuk struktur seperti pita yang disebut pita Kaspari. Penebalan ini menyebabkan dinding sel endodermis tidak dapat ditembus air dan zat hara lainnya. Silinder pusat atau stele. Silinder pusat terletak di sebelah dalam endodermis. Pada silinder pusat terdapat berkas, pengangkutan, dan jaringan-jaringan lainnya. Di lapisan terluar dari silinder pusat terdapat perisikel atau perikambium. Aktivitas perisikel membentuk cabang-cabang akar berbekas pengangkut terdiri atas xilem dan floem.
yang tersusun teratur membentuk jari-jari atau radial. Floem terletak di sebelah luar xilem. Pada akar dikotil, xilem berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Pada akar tumbuhan monokotil, letak xilem dan floem berselang-seling membentuk lingkaran. Selain itu, pada akar tumbuhan monokotil terdapat empelur, sedangkan pada tumbuhan dikotil tidak terdapat empelur. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat.